keadaan kita hari ini. Amen. Ya, apapun keadaan kita hari ini, kita mari mau katakan dia sungguh baik, dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Badai pasti berlalu, amin. Amin. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Bangsa kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada masa depan, ada hari esok. Kita yakin dan kita percaya. Ya jangan kita takut.
sebab Dia Tuhan perlindungan saya dan saudara. Dia tempat kekuatan kita, Dia gunung batu kita. Mari kita menyanyikan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Kau yang tidak pernah mengecewakan aku Tuhan. Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya kepadamu hatiku berharap Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya Tidak dapat kepadamu. berlindung kepada siapapun Tuhan. Yesus Harta, jabatan, kedudukan, pelindung tidak ada yang dapat melindungi kami Tuhan.
agungkan Tuhan dan kami percaya setiap pujian, penyembahan yang kami sudah persembahkan kepada-Mu ya Tuhan sudah naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi kami semua sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan dari rumah masing-masing. Engkau urapi kebenaran firman Tuhan yang akan didengarkan, dan juga Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu sore hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ya, kita mengarahkan perhatian kita secara khusus dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dan firman Tuhan sore hari ini kita akan lihat di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 13 ayat 9 dan ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Amen. Saudara kasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan GPD Kasih Karunia yang sedang mengikuti ibadah secara online sore hari ini, firman Tuhan katakan bahwa barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Jadi Tuhan mau kita memberikan perhatian secara khusus tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah berbicara tentang ketentuan Tuhan. Ya. Sekali lagi, firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-10 ini itu menceritakan tentang ketentuan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Siapapun kita harus tahu bahwa hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang ada di bawah kolong langit ini yang dapat melangkahi, yang dapat merubah ketentuan Tuhan yang Tuhan sudah atur. Namun banyak orang Kristen yang salah dalam memahami tentang ketentuan Tuhan ini, sehingga mereka berpikir bahwa apa yang dialami oleh seseorang ya langsung dikaitkan dengan kehidupan pribadinya, langsung dihubungkan dengan karakternya, perbuatan-perbuatannya, langsung dihubungkan dengan dosanya. Nah, saudara dalam Tuhan, saat ini bangsa kita sedang menghadapi wabah penyakit corona. Nah, seringkali yang terlintas dalam pikiran kita manusia bahwa mereka yang menjadi korban adalah orang-orang yang paling banyak dosanya. Ya. Tetapi yang sebetulnya adalah segala sesuatu Tuhan sudah atur. Saya pernah katakan bahwa kita tidak mempersoalkan tentang bagaimana proses seseorang meninggalkan dunia ini. Apakah melalui kecelakaan, apakah melalui kebakaran, sakit penyakit, ya, atau apapun bentuknya. Dan bukan berarti bahwa orang-orang yang mati karena kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya adalah orang yang paling banyak dosanya. Karena kalau kita berangkat dari ayat ini, firman Tuhan katakan bahwa
semua sudah ditetapkan, semua sudah ditentukan oleh Tuhan, bahwa mereka yang telah ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, maka pada akhirnya ia akan bertemu dengan pedang itu sendiri. Nah, orang-orang yang ditentukan untuk ditawan, bagaimanapun caranya untuk menghindari itu akan terjadi. Itu yang disebut dengan ketentuan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat kembali ayat firman Tuhan sore hari ini, maka yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama dalam ayat 10 dikatakan, yang penting di sini adalah ketabahan orang-orang kudus. Ketabahan orang-orang kudus yang pertama. Ya, ketabahan itu adalah ketetapan hati atau kekuatan hati. Ya. Kenapa Tuhan katakan bahwa yang penting adalah hati kita harus kuat, hati kita harus tabah, karena masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan tidak akan mungkin berkurang. Alkitab telah menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, maka persoalannya semakin bertambah, ya. Kemudian masalahnya semakin bertambah, bencana alam terjadi di mana-mana, kesulitan terjadi di mana-mana, dan tidak ada orang yang bisa menghentikan ini. Nah, kalau kita tahu bahwa ternyata semua itu telah dinubuatkan oleh firman Tuhan, maka yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita lakukan adalah persiapkan hati kita, tetapkan hati kita untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan sudah atur, apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kenapa kita butuh ketabahan? Kalau kita punya hati yang kuat, karena ketabahan itu artinya kekuatan hati dan ketetapan hati, maka kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah menyerah atau bersungut-sungut. Kita tidak mudah menyalahkan orang lain, atau tidak mudah menyalahkan Tuhan dengan penderitaan, dengan masalah yang kita hadapi. Karena tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya kecewa ikut Tuhan karena masalah yang dia hadapi. Banyak anak Tuhan yang akhirnya lemah imannya, menyalahkan orang lain dengan masalah pergumulan yang dia hadapi. Makanya ayat ini katakan yang pertama, yang penting adalah ketabahan orang-orang kudus. Kita harus menyadari bahwa semuanya ini kita harus lewati, kita harus alami. Dan percayalah bahwa dalam kita melewati semua pergumulan ini, Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Amin. Yang kedua, kita melihat yang ditekankan di sini adalah selain daripada ketabahan orang-orang kudus, yang kedua adalah iman orang-orang kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sekarang ini, iman kita orang Kristen sedang diuji oleh Tuhan. Ya. Hari-hari ini kita melihat orang sibuk memperdebatkan tentang antara iman dan hikmah, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk berdebat dan mereka kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi sore hari ini kita tidak berdebat tentang antara iman dan kemudian hikmah, tetapi kita sedang mempersiapkan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Kalau iman kita itu kuat, maka kesulitan, kesukaran apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi lemah, kita tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi semakin kita diperkuat iman kita melalui janji-janji Tuhan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Menghadapi kesulitan ini, yang perlu kita lakukan adalah memperkuat iman melalui belajar firman Tuhan, baca Alkitab, perbanyak waktu kita untuk berdoa, agar supaya kita tidak memberi kesempatan
untuk iblis membisikkan hal-hal yang membuat iman kita menjadi lemah, yang membuat iman kita menjadi goyah. Sebab dikatakan di sini bahwa yang penting adalah iman orang-orang kudus. Yesus pernah berkata dalam Injil Lukas pasal 18, dia katakan bahwa apabila anak manusia datang ke bumi ini, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Karena di akhir zaman dalam suratan kitab Wahyu dikatakan bahwa kesulitannya semakin bertambah, kesukarannya semakin bertambah. Matius 24 katakan kasih kebanyakan orang jadi tawar, sehingga mereka semakin jauh dari Tuhan. Timotius katakan bahwa akan terjadi berbagai macam peristiwa dalam keluarga, dalam masyarakat, sehingga ibadah pada akhirnya dilakukan hanya sebatas kegiatan rutinitas saja. Nah, sebab itu agar supaya kita terlepas dari rutinitas ibadah yang kita lakukan, maka kita harus perkuat iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi, bagaimana cara kita memperkuatkan iman kepada Tuhan? Yakinlah kepada janji-janji firman Tuhan, bahwa Tuhan berjanji Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan apapun. Percayalah bahwa Tuhan kita itu berdaulat atas hidup kita. Amin. Jangan sampai kita menjalani hidup dan dikuasai dengan ketakutan. Sebab kalau kita dikuasai oleh ketakutan, maka iman kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Sebab musuh iman itu adalah ketakutan dan kekhawatiran. Iblis sedang menggiring manusia sekarang ini, sehingga mereka mulai hidup di bawah ketakutan, dikuasai oleh ketakutan, sehingga membuat iman mereka tidak lagi bisa bertumbuh dengan baik. Tapi sore hari ini, melalui ibadah online di tempat ini, di GPDI Kasih Karunia, kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Milikilah ketabahan hati, milikilah iman yang teguh di hadapan Tuhan, iman yang tidak berubah-ubah, iman yang mampu mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan mengimani setiap janji firman Tuhan, dan juga mengimani setiap apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Sehingga sekali lagi, apapun yang kita alami tidak akan membuat iman kita goyah. Sebab kehilangan iman berarti kehilangan kekuatan Tuhan. Kehilangan iman berarti kehilangan kekuatan untuk bertahan dalam kita menjalani hidup. Tapi semakin iman kita bertumbuh, maka semakin kita kuat, semakin kita melihat mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun masalahnya belum selesai, sekalipun mungkin pergumulan kita belum terjawab, tetapi kita harus tabah menetapkan hati kita, sebab yang berjanji menjawab, menyertai, dan memberkati kita bukanlah manusia, tetapi Tuhan, yang Alkitab katakan yang janjinya 7 kali seperti emas yang 7 kali dilebur dengan api, sangat murni. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta dan mengingkari janjinya kepada kita.